jadi pacaran, terus seks di luar nikah sampai tahunnya aku hamil, dan sebenarnya udah nggak sama cowoknya. Jadi cowoknya emang udah bisa sama aku, dan waktu itu sebenarnya emang harus langsung dikeluarin kerja karena orang hamil nggak boleh kerja di situ lagi. Benar-benar bingung mau kemana karena ya nggak ada keluarga, dan pas tahu hamil ya nggak berani lah gitu ngomong ke keluarga, ke mama gitu, takut. Apalagi dengan kayak sebenarnya aku tuh kayak udah nggak bisa mikir apa-apa gitu. Intinya aku cuma kayak takut mau kemana, mau gimana gitu. Satu hari ada orang yang datang sama kita, itu bahwa Rina dalam kondisi hamil. Waktu itu dia hamil sekitar 5 bulanan, dan karena dia kerja di massage spa ya plus, dan waktu itu kondisinya dia kebingungan. Jadi ya stres pasti ya gitu, karena dia sendiri bingung atau harus bagaimana. Dan waktu itu kondisinya rumah singgah kami juga baru ada 2 kayaknya, dua orang yang kita layani, dan ya Rina ini orang ketiga gitu. Dan kasus seperti Rina itu, kami sebutnya adalah kehamilan tidak diinginkan. Dan dampak daripada KTD ini, KTD itu kehamilan tidak diinginkan ini, itu bisa dampak psikologisnya itu dia bisa mengalami stres, depresi gitu ya, nggak tahu harus ngapain, dan bahkan lebih parahnya bisa dia aborsi atau bunuh diri gitu. Nah, yang kedua adalah dampak sosial, dia dikeluarkan dari lingkungannya gitu. Nah, kasus seperti Rina ini bukan satu aja, tapi banyak kasus yang kita hadapi, bahkan macam-macam kasus ya, dari background yang bermacam-macam juga, yang akhirnya kami layani sampai hari ini. Saya tahu hamil waktu itu emang lagi kasus seperti Rina ini itu ada di sekeliling kita, ibu-ibu, bapak ibu ya. Ada di sekeliling kita, bahkan di tahun ini, di tahun 2023 ini kami menangani 5 kasus di Bandung dengan di bawah under 13. Jadi paling kecil di kami yang hamil itu usia 11 tahun. Dan ini satu perkara yang cukup menyedihkan. Ini PR kita bersama ibu bapak di tempat ini. Bukan saja PR dari kementerian, betul ibu, bukan juga PR untuk satu institusi saja, tetapi ini PR kita bersama. Bahkan di Bali kami ada rujukan dari SAPA 129 dari PPA adalah usia 13 tahun. Bahkan yang terakhir ini ada usia 13 tahun baru melahirkan kemarin di Hasan Sadikin, ibu-ibu. Jadi kasus ini bisa menimpa siapapun juga. Boleh PPT-nya boleh dicepetin. Kasus ini bisa menimpa siapapun juga. Jadi bisa menimpa keluarga kita sendiri, bahkan bisa menimpa orang terdekat kita sendiri. Dan ini tidak melihat kaya atau miskin, tidak melihat orang berada atau tidak berada, tidak. Bahkan pejabat atau tidak, bahkan rohaniawan atau tidak, ini bisa menimpa siapapun juga. Bahkan ini kasus-kasus yang ada di media sosial ya ibu-ibu semua ya. Tapi di luar media sosial itu banyak kasus. Kami menangani beberapa tahun terakhir ini adalah dengan ayah kandungnya sendiri. Dihamili dengan ayah kandungnya sendiri. Ini data selama dari 2011 sampai hari ini, data kami di Rumah Ruth ya yang datang ke kami. Dan sebagian besar adalah mereka sebelum COVID itu di 70% itu under 20, di bawah usia 20 tahun. Walaupun sekarang
kami bikinnya di atas 21 tahun itu ada 47 kasus. Karena banyak juga kasus-kasus yang Indonesian worker yang kerja di luar negeri lalu kembali di sininya punya suami dan terjadi kehamilan. Kami bekerja sama dengan Pathfinder Hong Kong, Singapura, dan mereka juga melakukan ya di sininya punya suami balik dengan kondisi hamil. Nah itu kasusnya juga banyak. Boleh. Nah sebagian besar juga adalah free sex dengan pacar atau enggak kenalan di online, itu banyak yang tadi Ibu Dia sebutkan. Itu kasusnya kalau di lapangan banyak ibu-ibu. Jadi kenalannya di media sosial, kenalannya di Facebook, di Instagram gitu ya, terutama buat anak-anak muda atau enggak mahasiswa gitu ya, terlalu polos gitu diiyain, kadang-kadang ya lalu pacaran. Kami sebutnya pacaran online, nggak pernah ketemu tapi ngerasanya kayak udah deket banget gitu. Dan itu terjadi akhirnya waktu pas ngopi darat, ketemuan langsung, nah mau aja akhirnya terjadi kehamilan. Ya, boleh klik lagi. Nah tadi dari yang video itu udah disebutin ya, dampaknya itu macam-macam. Jadi dampaknya ini tuh bisa dampak psikis gitu ya, sampai stres, ngerasanya pengen bunuh diri, ngerasanya kayak apalagi dapat stigma negatif dari masyarakat, apalagi kalau misalnya kasusnya mereka masih usia sekolah gitu ya, mau ngomong sama orang tuanya takut, akhirnya ya depresi di rumah, di kosan. Nah banyak kali yang menghubungi kami lewat DM seperti itu adalah kasus-kasus yang takut banget ngomong sama orang tuanya terjadi, atau anak kos misalnya ya, sekolah di luar kota lalu terjadi kehamilan dan takut ngomong, bahkan mungkin kalau kita lihat di berita banyak yang akhirnya bunuh diri. Nah itu, dan dampak fisik ya pasti ya, IMS. Nah IMS yang ini beberapa bulan terakhir ini kami menangani banyak sekali kasus IMS dari KTD ini gitu, apalagi yang HIV/AIDS. Lalu dampak sosial pasti ya, kayak dikeluarin dari sekolahan kalau perempuannya gitu ya, karena hamil jadi dikeluarin dari sekolahan. Nah sebenarnya bukan cuma sekedar sudah terjadi kehamilan ibu-ibu, kalau nggak terjadi kehamilan pun dia ngerasa dampak psikis yang sama, ngerasa stres, ngerasa rendah diri, ngerasa banyak hal yang kadang-kadang takut, bahkan itu ke bawah sampai nanti satu hari dia menikah. Nah kalau KTD sendiri, kehamilan yang tidak diinginkan atau hamil di luar nikah, kalau di daerah-daerah kecil yang akhirnya dikawinin, dinikahin, akhirnya kasus pernikahan dininya akhirnya meningkat karena kasus KTD ini. Ya, boleh klik lagi. Nah, ini poin yang saya mau jelaskan adalah pendampingan. Kita semua di sini bisa melakukan pendampingan bagi kasus-kasus kekerasan seksual atau kasus-kasus KTD ini. PPT-nya boleh diklik. Karena pendampingan ini macam-macam, bisa jadi pendengar sebenarnya ya. Karena trauma dari korban pemerkosaan itu nggak akan hilang. Maksudnya udah diaborsi aja hilang nggak akan hilang kan ibu, itu akan keinget seumur hidup. Makanya kalau saya adalah pro life, pro kehidupan, kami mencegah orang-orang melakukan tindakan aborsi. Kalau sudah terlanjur, bahkan yang datang sama kita udah kadang-kadang usia kehamilannya sudah 3 bulan, 4 bulan, 7 bulan gitu ya. Mau diaborsi juga itu janin, itu kehidupan. Jangan lakukan aborsi, dan aborsi itu bukan menjadi satu-satunya jawaban. Karena konseling pasca aborsi itu lebih susah ibu daripada konseling sebelum aborsi ya. Nah oke, boleh klik lagi. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah keluarga. Keluarga ini bisa menjadi tempat yang aman bagi anak-anak kita pastinya ya. Juga tempat yang aman bagi perempuan yang kadang-kadang
kadang misalnya remaja gitu ya, nggak mau cerita sama kita orang tua, ya akhirnya ceritanya sama temennya. Nah, atau enggak di rumah malah dia dimaki-maki, dicerewetin terus gitu ya. Jadi bukan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita. Jadilah keluarga menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita. Yang kedua adalah sekolah dan institusi. Bersyukur saya beberapa kali diundang di Maranatha ini untuk penyuluhan mahasiswa baru untuk pencegahan kekerasan perempuan seperti itu ya, memberikan penyuluhan. Ini menjadi satu titik, bukan cuma sekedar ranahnya keluarga saja, tapi menjadi sekolah dan institusi juga mengambil bagian. Yang ketiga adalah masyarakat kita ya. Kadang-kadang ada yang curhat sama kita, benar nggak ibu-ibu ya di sini ya? Apalagi ibu-ibu kadang-kadang ngedengar gitu ya curhatan si A hamil misalnya, atau si B ada KDRT seperti itu Pak. Mungkin ada orang curhat sama ibu-ibu. Mereka untuk curhat aja itu udah satu perjuangan. Gak mudah. Kasus kekerasan seksual dan kasus KTD ini mereka bisa ngomong dan terbuka sama kalian. Jadi sewaktu mereka bisa terbuka ngomong curhat sama kita, tolong hargain. Jadilah pendengar buat mereka. Setidaknya dengerin dulu aja gitu. Jangan dihujat, jangan disalahin dulu, jangan kenapa sih kamu kayak gitu, perempuan nakal nih gitu ya. Jangan diomongin seperti itu dulu, tapi coba dengerin dulu. Ceritanya dia keluarin dulu, nggak apa-apa. Jadi pendengar dulu. Setelah menjadi pendengar, boleh referral gitu ya. Alihkan kepada ya tadi misalnya SAPA bisa. SAPA 129 menjadi satu rujukan, atau rujukan yang lain boleh dirujuk ke layanan yang lebih khusus lagi seperti itu. Tapi tolong dampingi. Pendampingan ini sangat dibutuhkan bagi korban-korban kekerasan seksual atau KTD ini. Jadi mereka itu cuma butuh disupport, mereka itu cuma butuh didengerin, mereka itu cuma butuh untuk dirangkul ya, bukan disingkirkan seperti itu. Bapak Ibu juga bisa melaporkan ke pengadilan, ada Layankum, pelayanan hukum untuk melindungi bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Siapakah perempuan berhadapan dengan hukum? Satu, perempuan sebagai pelaku. Pelaku saja dilindungi hak-haknya. Perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, dan perempuan sebagai pihak dalam perkara perdata. Misalnya, ibu digugat oleh suami, gugatan cerai, padahal suami sudah punya will, wanita idaman lain, malah kita digugat untuk bercerai. Apa daya ibu? Tidak mengerti hukum, tidak tahu menjawab di dalam persidangan. Ibu boleh datang ke pengadilan negeri, hubungi Layankum. Paham ya ibu-ibu? Ya, baik. Selanjutnya, untuk perempuan berhadapan dengan hukum selalu mendapatkan hal yang tentunya belum dipahami oleh seluruh masyarakat, karena mungkin dalam permasalahan dengan hukum aparat penegak hukumnya kurang sensitif gender. Perempuannya yang menjadi korban seringkali mengalami beban ganda atau reviktimisasi. Ada hal lain yang banyak, stereotip gender. Ini membuat hal-hal menjadi kendala bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya,
Perempuan tidak tahu mau kemana agar dapat didampingi. Ibu-ibu sekalian, termasuk bapak-bapak, kalau kita mendengar masyarakat kita ada perempuan berhadapan dengan hukum, dapat diberi akses. Di pemerintah daerah ada UPTD, PPA. Di sana kita bisa mendapatkan pendampingan, psikolog, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin membahas sedikit begitu signifikannya tindak kekerasan seksual yang diatur di dalam Undang-Undang 12 tahun 2022. Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sebelumnya. Makanya tadi disebut lex specialis. Tetap kalau tidak diatur, mengatur hal yang umum. Ada 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual, antara lain pelecehan seksual non fisik. Bayangin Bapak Ibu, dikenal dengan catcalling. Kalau dulu kita selalu dilecehkan, martabat kita direndahkan, itu belum ada undang-undangnya yang mengatur. Tetapi di Undang-Undang TPKS ini luar biasa, ya. Nanti saya uraikan sedikit tentang contoh-contohnya. Yang kedua, pelecehan seksual fisik. Itu sudah diatur sebelumnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun undang-undang yang terkait. Pemaksaan kontrasepsi. Yang ketiga, kalau kita dipaksa memasang alat kontrasepsi, kita bisa melaporkan. Yang keempat, pemaksaan sterilisasi. Itu juga dapat dilaporkan. Yang kelima, pemaksaan perkawinan. Yang keenam, penyiksaan seksual. Banyak kasus yang masuk ke pengadilan, Bapak Ibu sekalian, penyiksaan seksual dalam rumah tangga, kekerasan seksual dalam rumah tangga. Itu juga pernah dan bukan tabu kalau kita melaporkan hal tersebut. Yang ketujuh, eksploitasi seksual. Yang kedelapan, perbudakan seksual. Dan yang kesembilan, kekerasan seksual berbasis elektronik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya mohon dengan sangat, saat ini telah booming child grooming. Anak-anak kita yang berumur di bawah 12 tahun telah dilakukan kekerasan seksual melalui elektronik. Ratusan anak oleh pelaku seorang yang berada di Jawa Tengah dan dia sedang menjalankan hukuman karena perbuatan cabul. Malah mengakses dari handphone anak-anak kita yang berumur 12, 11, 10 sampai 9 tahun dengan menyaru sebagai seorang guru olahraga. Anak-anak kita tersebut diajak berdialog melalui elektronik. Kalau saya melihat pada saat itu video yang terekam luar biasa. Itu dibuka pakaiannya, diremas-remas, dilakukan hal atas suruhan dari yang mengaku guru, yang mengaku bahagian dari keluarga terdekat. Sehingga anak-anak kita
anak-anak bangsa ini menjadi korban. Semula sulit sekali bagi aparat penegak hukum untuk melimpahkan dua alat bukti. Karena apa? Orang tua malu, anak juga ketakutan untuk mengadu. Telah terjadi perkosaan online tanpa disadari. Ratusan anak, pelakunya satu orang se-Indonesia. Sulit sekali untuk membuktikan perbuatan ini. Terima kasih Bu Menteri, alhamdulillah perjuangan untuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah menjaring perbuatan dari para pelaku untuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau anak kita sering memegang handphone, sering memegang iPhone ataupun sejenisnya, tolong dilihat, tolong disayangi, tolong diketahui apa yang terjadi. Jangan sampai child grooming menimpa korban anak, keponakan, cucu kita. Luar biasa kejahatan ini. Dan ini ternyata banyak di kota-kota lain. Tetapi yang dilimpahkan ke pengadilan, yang saya tahu kemarin yang sudah dijatuhi hukuman baru satu perkara. Karena sulitnya, mudah-mudahan dengan ada undang-undang TPKS ini bisa kita jaring aparat penegak hukum tidak lagi sulit. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan kualifikasir delik untuk kekerasan non fisik, ya, yang kadang-kadang kita kalau ditanya pernahkah itu dilakukan kepada kita, dapatkah kita mengetahui bahwa kalimat-kalimat seperti yang saya sampaikan ini, karena ini semuanya orang tua, mungkin boleh ya Ibu Bapak supaya tahu yang dimaksud kekerasan seksual, pelecehan seksual non fisik itu seperti apa contohnya ya. Ada satu ungkapan yang menurut kita itu benar-benar masuk gak ya dalam kategori pelecehan seksual non fisik, yang pada intinya pelecehan seksual non fisik ini unsurnya adalah setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksual dan atau kesusilaan, dipidana penjara selama 9 bulan. Ini hal yang baru, dulunya tidak diatur. Ini salah satu contoh ya. Izin Bu Menteri, boleh saya menyampaikan? Saya ingin merasakan berada di belahan payudara. Kalau zaman dulu sebelum ada TPKS ini tidak terjaring untuk bisa dilaporkan. Atau pengumuman Risa, ini sesama anak nih, supaya kita beritahu anak-anak kita tidak pakai celana dalam. Kan teman-teman sekolah gitu misalnya, itu merendahkan harkat dan martabat tidak? Ya, tapi dulu kita tidak paham bahwasanya itu termasuk di dalam unsur. Jadi ibu-ibu baca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 agar kita tahu hak-hak kita dalam melindungi perempuan dan anak. Banyak lagi contoh-contoh lain karena waktunya sangat singkat. Saya hanya ingin memberikan pemahaman
Mahkamah Agung sangat berkomitmen telah mengeluarkan peraturan untuk pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, untuk pedoman mengadili anak yang wajib dilakukan diversi. Selanjutnya juga telah mengeluarkan kebijakan tentang anomisasi, tentang restitusi. Jadi ibu-ibu harus tahu, kalau ibu jadi korban punya hak restitusi. Setidaknya ibu akan mendapatkan pendampingan konseling. Saya tidak dapat menguraikan apa isi Perma 1 tahun 2022 tentang restitusi, tetapi bisa di googling ya. Jadi bagaimana prosedurnya, bagaimana caranya untuk restitusi ganti rugi apabila ada korban perkosaan, pelecehan seksual yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dan menurut SKKMA Nomor 2.144, seluruh perkara yang menyangkut tentang perempuan dan anak harus dianomisasi. Perkara gugatan cerai saja ini harus dianomisasi, dibuatkan pengaburan. Ya, next ini slide-nya saya lompat-lompat saja karena waktunya sudah mau ditegur. Jadi ibu mengajukan gugatan, nama ibu dikaburkan. Atau ibu digugat oleh suami, menurut SK Ketua Mahkamah Agung harus dikaburkan. Kalau direktori putusan dibuka, itu tidak dapat jejak digitalnya. Begitu juga kalau perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum atau pelaku anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, identitas anak harus dikaburkan. Nah, ini adalah hak bagi perempuan dan anak. Akhirnya saya menutup paparan saya. Satu pantun lagi boleh ya Bu ya? Hendak menyusun sekapur sirih, sirih disusun di dalam tepat. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin, Ibu dan Bapak. Oke.